Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa channel Waqiah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah dan pertolongannya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sedikit masalah urgensi kunut. Sesungguhnya bicara tentang kunut adalah sesuatu yang memang sudah menjadi perselisihan sejak era tabi'in, karena berdasarkan dengan banyaknya riwayat. Selain itu juga faktor daripada suatu hadis yang membahas tentang masalah kunut itu sendiri. Ambil saja contoh madzahibil arba'ah. Ini sudah beda pendapat tentang masalah kunut. Namun jumhur mengatakan tentang sunnahnya kunut. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik radhiyallahu anhu, mereka semua menyunnahkan kunut. Namun Imam Abi Hanifah mengatakan tidak disunnahkannya kunut. Kalau kita bicara dalil, tentu mereka semua memakai dalil. Yang kunut juga memakai dalil, yang tidak mengamalkan kunut juga memakai dalil. Tidak bisa kita menganggap mana yang lebih benar, tidak bisa, karena memang semuanya memegang dalil. Namun begitu banyak sebenarnya ulama yang mensahihkan tentang hadis-hadis kunut. Ambil contoh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 505, beliau menjelaskan tentang kesahihan hadis tentang kunut. Beliau juga menampilkan beberapa ulama ahli hadis yang mengatakan sahihnya hadis tentang kunut. Di antaranya Imam Al-Balkhi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni, serta masih banyak lagi yang lain. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bicara banyak tentang masalah dalil karena itu sudah selesai, sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Kita mungkin yang mengamalkan kunut akan merasa sesungguhnya kunut sangatlah penting untuk kita amalkan, baik itu di saat kunut subuh maupun di saat Ramadan di sholat witir separuh terakhir. Kenapa kunut dikatakan urgen atau dikatakan penting untuk kita? Yang pertama adalah karena para ulama menganggap kunut adalah sesuatu yang penting. Ambil contoh para ulama yang mengatakan sunnahnya kunut, beliau menyampaikan bahwasanya kunut itu merupakan sunnah abad. Kalau kita melihat tentang af'alus sholat, pekerjaan-pekerjaan sholat, aqwalus sholat, ucapan-ucapan dalam sholat, ini kan ada yang terbagi menjadi istilah rukun, ada yang menjadi istilah sunnah. Rukun sendiri adalah bagian yang tidak boleh ditinggalkan, ketika ditinggalkan sholatnya dinyatakan tidak sah. Sedangkan sunnah dibagi dua, ada diistilahkan sunnah abad, ada yang diistilahkan sunnah hayat. Di mana sunnah abad adalah sunnah yang kalau sampai ditinggalkan, dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Dan itu ada pada tahiyat awal beserta bacaan-bacaannya dan juga kunut beserta bacaan-bacaannya.
Ini menunjukkan betapa pentingnya kunut, sehingga kalaupun lupa dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Beda dengan sunnah hayat, di mana ketika kita lupa atau tidak mengerjakan, kita tidak dianjurkan menggantinya dengan apapun. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu kunut, setidaknya mungkin ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Ghassan yang perlu menjadi pegangan kita, di mana beliau bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dilanjutkan dalam sabda itu, Nabi mengatakan wa fiha ijabatud du'a, dan di dalam sholat itu ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dalam sholat kita. Apalagi kalau kita ingat definisi sholat pun secara bahasa adalah ad-du'a. Kita bisa lihat dalam kunut terdapat doa-doa yang sangat luar biasa. Mulai Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fiman afait, berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat seperti orang-orang yang telah Kau beri keselamatan di dunia dan akhirat. Wa tawallani fiman tawallait, peliharalah kami sebagaimana Engkau telah memelihara orang-orang kekasih-Mu, dan seterusnya. Ini adalah kesempatan kita untuk berdoa, yang mana doa dalam sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin kenapa kita tidak kunut di sholat-sholat yang lain? Karena tentunya Nabi tidak mengajarkan kunut di dalam sholat-sholat yang lain, kecuali hanya dalam sholat subuh dan di sholat witir di separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Kecuali kalau kunutnya adalah kunut nazilah, maka itu bisa dilakukan di setiap sholat fardu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.